Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Sa'aduddin An-Nasih, LC MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas, yaitu Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Zaidan, NIM 2021121147. Dan yang kedua, Salsabila Chelsea Ivanka, NIM 2021121144. Yang ketiga, yaitu Lilis Noviana, NIM 2021121145. Dan yang terakhir, Reni Adi Jayasanti, NIM 2021121146. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian nasionalisme, pengertian Islam, nasionalisme, dan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Chelsea. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari kebangsaan dan nasionalisme. Kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk nasionalisme, yaitu suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara dan bangsa. Dari pengertian di atas, kita bisa pahami bahwa kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi yang terkait dengan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara dan ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, materi yang kedua yaitu pandangan nasionalisme dan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Lilis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan nasionalisme dan kebangsaan. Kebangsaan yang sebanding juga dengan nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat yang menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terkait karena kesatuan bahasa dan kebudayaan, menempati wilayah tertentu. Dari uraian di atas, dalam konteks negara Indonesia, nilai-nilai yang ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun 5 urgensi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, yaitu membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa. Yang kedua, mempersatukan sesama. Yang ketiga, mempersatukan semua lapisan masyarakat dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, dan ras. Dan keempat, mengatasi berbagai macam pertentangan, konflik, dan ketegangan sosial. Yang kelima, mewujudkan solidaritas dan egalitas. Berikutnya materi kaitan Islam, nasionalisme, dan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Reni. Baik, di sini Berani. Ayo, Berani. Berikutnya materi kaitan Islam, nasionalisme, dan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Reni. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Ideologi agama. Islam sebagai agama memiliki gagasan, ide, serta konsep dari Tuhan yang dikenalkan dan dijelaskan oleh Rasul Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit maupun membumi, yang kemudian disebut dengan ajaran agama.
Dari situ dapat dipahami bahwa Islam memunculkan ideologi. Menurut kalian, agama sebagai negara atau negara sebagai agama? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Perjalanan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya memiliki 2 periode, yaitu yang pertama, periode Mekah, dan yang kedua, periode Madinah. Periode Mekah. Dalam periode Mekah, baginda Nabi Muhammad SAW menata spiritualitas individu-individu masyarakat dengan usaha melakukan pendekatan yang bersifat membujuk secara halus tanpa adanya sebuah paksaan atau yang biasa disebut dengan pendekatan persuasif. Periode Madinah. Dalam periode Madinah, spiritualitas individu-individu masyarakat telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu. Dan secara otomatis, komunitas Madinah atau negara kecil Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemapanan spiritualitas komunitas masyarakatnya, yang berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama dan agama sebagai negara. Akan tetapi, agama bisa mewarnai kehidupan kenegaraan pada saat itu. Secercah dasar dan contoh berbangsa dalam beragama. Pilar-pilar kebangsaan. Ada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Usaha para tokoh Islam untuk membangun pilar-pilar kebangsaan tersebut dan melaksanakannya dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya memiliki kemiripan dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Dalam Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah memberikan jaminan, yaitu melindungi semua warga untuk menjalankan ibadahnya masing-masing serta mengamalkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Namun, di antara mereka harus mengembangkan sikap toleransi, tolong-menolong dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara, dan harus berjanji setia untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Even more time you never have.